teman-teman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Teman-teman, kalau saya bilang merdeka, teman-teman yang di rumah bilang merdeka juga ya 3 kali dan angkat tangannya. Kita coba. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, teman-teman, adik-adik, sekarang hari apa? Hari Minggu. Terima kasih kepada Tuhan kalau masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Nanti kita katakan merdeka ya. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi kita katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, merdeka. Saya Laskar Kristus, merdeka. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kakak mau tanya nih, semua udah hadir belum? Kelas baby itu kelas Musa, mana suaranya? Kelas Ezra 1-2, mana suaranya? Kelas apalagi ya, Daniel, mana suaranya juga? Kemudian kelas kakak dan abangnya, kelas Joshua dan remaja, mana suaranya? Selamat hari Minggu untuk semuanya. Kita mau siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, kita mau bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan kalau hati kita itu penuh dengan sukacita. Untuk itu kita mau menyanyikan, mari kita bersukaria. Yuk. Hari ini bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita Sekali lagi kita mau katakan, bersukaria. bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita mau katakan, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. adik-adik, kita mau siapkan hati kita lagi untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memberikan kami kemerdekaan, Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang boleh Tuhan izinkan untuk pada kami. Tuhan, di hari ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan kembali untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan
boleh disenangkan oleh puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerjemahkan firman Tuhan dalam diri kami sehingga firman itu menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini puji-pujian dan penyembahan kami, kiranya itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mari kita katakan amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, Dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. penolong hidup. Amin. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita katakan kembali lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
adik-adik. Apa kabar semuanya? Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk duduk yang manis, lipat tangan. Kita mau berdoa dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami masih boleh memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga boleh mengurapi Kak Dewi dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan ini boleh menjadi berkat untuk yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak mau buat permainan untuk adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu ya. Siapa di sini yang masih ada semangatnya? Coba kalau kakak bilang Laskar Kristus, berarti semua adik-adik dari kelas Musa sampai kelas remaja harus bangkit berdiri sambil loncat ya. Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita lagi di gereja. Kita coba ya adik-adik ya. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semua bangkit berdiri, katakan haleluya. Oke, 1, 2, 3. Laskar Kristus, haleluya. Ya, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau buat permainan sedikit sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau coba tes. Siapa di sini yang tahu anggota tubuhnya semuanya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang nggak tahu nggak? Nah, kalau ada yang tahu, berarti nanti kalau misalkan kakak bilang fungsi kegunaan dari anggota tubuhnya, berarti adik-adik harus menunjuk anggota tubuh yang kakak maksud itu apa. Misalkan bagian tubuh apakah yang fungsinya untuk bernafas atau mencium? Adik-adik ada yang tahu? Apakah mata, mulut, atau hidung? Ya, hidung untuk mencium atau bernafas. Nah, kalau misalkan kakak bilang bagian yang fungsinya untuk bernafas, berarti kalian harus tunjuk hidungnya. Oke? Siap ya adik-adik ya? Oke. Bagian tubuh manakah yang fungsinya untuk berjalan atau melompat? Tunjuk adik-adik. Ya, kaki, benar sekali. Kalau bagian tubuh manakah yang fungsinya itu untuk melihat? Apakah telinga atau mata? Ya, pintar, kelas Musa pintar. Yang ditunjuk adalah mata. Kalau untuk memegang atau melambai-lambaikan tangan, itu anggota tubuh mana ya adik-adik ya? Tangan, benar sekali. Nah, tadi kita udah nunjuk kaki, nunjuk tangan, nunjuk mata. Nah, sekarang kakak mau bawa firman Tuhan hari ini adik-adik. Coba siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Coba ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyebutkan tuh kegunaan dari anggota tubuh kita. Nah di dalam 1 Korintus 12 ini menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus pada saat berada di Korintus, dia mengingatkan untuk jemaat Korintus kalau mereka tuh harus sama-sama saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan kita nih adik-adik ada perbedaan, kita jangan sampai kita ada pertengkaran antara satu dengan yang lain. Nah, Paulus mengingatkan untuk jemaat di Korintus kalau misalkan mereka tuh ada yang bisa bahasa roh, mereka punya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh pada ayat 8 sampai ayat 10 adik-adik. Dikatakan sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, adik-adik, di sini Paulus mengingatkan kita seperti anggota tubuh, walaupun berbeda-beda kegunaannya, tetapi mereka boleh saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Begitu juga kita adik-adik, misalkan kita sama teman kita berbeda antara satu dengan yang lain, punya karunia atau punya talenta yang berbeda-beda, tapi kita jangan sampai karena perbedaan itu membuat perpecahan. Nah, Paulus mengingatkan pada kita, walaupun kita berbeda antara satu dengan yang lain, punya kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain, tapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa di dalam perbedaan itu, baiklah kita boleh bersatu, boleh saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar adik-adik, walaupun kita punya perbedaan satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama boleh menjadi anak-anak Tuhan yang punya karunia, kita punya talenta yang Tuhan berikan, boleh itu kita tingkatkan, kita kembangkan lagi talenta kita adik-adik. Bukan hanya untuk menyombongkan diri adik-adik, tapi kita punya talenta, boleh untuk menyenangkan hati Tuhan, boleh kita pakai talenta kita untuk boleh melayani Tuhan dimanapun kita berada adik-adik. Nah adik-adik, kalau misalkan kita ketemu sama teman kita yang satu atau yang lain berbeda, tapi kita jangan menyombongkan diri atau kita jangan bilang talenta dia tuh seperti ini, tidak. Tapi kita mari adik-adik, dia punya kelebihan masing-masing, kita punya kelebihan masing-masing. Perbedaan itu bukannya untuk menjatuhkan atau menjelekan, tapi biarlah perbedaan itu boleh menjadi saling membantu, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya adik-adik ya. Nah, kakak minta di sini adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita satu dengan yang lain, dengan teman-teman kita yang lain, kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan hari ini. Nah adik-adik, nanti ayat hafalan jangan lupa ya, divideokan lalu dikasih ke kakak sekolah minggunya. Nah kita bagi 3 ya adik-adik seperti biasa, untuk kelas Musa sama Ezra ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Adik-adik yang di rumah yang masih pegang Alkitab boleh buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Itu untuk kelas Musa dan Ezra. Dan untuk kelas Daniel dan Joshua, adik-adik boleh buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan b. Ya, 4a dan b. Jadi kata-katanya itu kalau untuk kelas Daniel dan Joshua adalah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya adik-adik ya. Hanya sampai situ aja untuk kelas Daniel dan Joshua. Dan untuk kelas remaja, untuk ayat hafalannya adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Jadi penuh ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ya baik adik-adik, kita mau berdoa, semua lipat tangan, semua tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Ajar kami Bapa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling membantu satu dengan yang lain, walaupun kami berbeda-beda dalam kemampuan dan kelebihan kami masing-masing Tuhan, tapi ajar kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain Bapa. Ajar kami boleh terus melayani Tuhan dalam setiap talenta yang kami miliki Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Bapa yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat kan? Iya, adik-adik kakak mau tanya nih, tadi kan kita nyanyi, kusiapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mendengar pakai telinga, mata fungsinya untuk melihat, telinga untuk
mendengar. Nah adik-adik, mata, telinga, hidung, kemudian mulut itu diciptakan Tuhan ada fungsinya. Coba kalau mata aja, misalnya semuanya mata tubuh kita. Nah bagaimana itu? Kalau semuanya telinga, adik-adik, jadi semua diciptakan Tuhan itu ada fungsinya. Bahkan burung yang kecil, burung pipit pun itu diciptakan Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi makhluk hidup. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga Bunga-bunga di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Adik-adik, kita ada di penghujung ibadah. Mari kita mau tutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kalau Tuhan telah menyertai ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mau bersyukur juga untuk kehidupan yang Tuhan boleh beri kepada kami saat ini. Tuhan, kiranya kami boleh terus sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih kami yang sekarang ini sedang menjalani studi, Tuhan kiranya berikan kepintaran, hikmat kepintaran, kesehatan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami agar kami boleh melalui studi ini dengan menghasilkan yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk orang tua. Kami memohon kepada Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan terus memberkati orang tua kami dan berikan kesehatan kepada mereka. Kami mohon Tuhan Yesus sertai hidup kami. Kembali kami mau beraktivitas, kiranya Tuhan yang menjaga kami. Tuhan juga kiranya yang menuntun kami, menjaga kami, sehingga kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di minggu depan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, ini doa dan permohonan yang kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Seperti yang doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagai topeng